Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriah SPD, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 2 Lemah Abang, dengan nomor induk pegawai 19940316202421219. Saya adalah peserta orientasi P3K Angkatan 2 tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana aksi perubahan, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K. Latar belakang masalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Seorang ASN termasuk P3K memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta mempererat persatuan NKRI. Untuk itu, dilaksanakan orientasi sebagai pembekalan pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai etika di instansi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas sebagai guru, saya menemukan beberapa permasalahan yang sering terjadi selama pembelajaran. Salah satu yang sangat menarik perhatian saya yaitu kurangnya motivasi atau keaktifan siswa yang disebabkan pembelajaran yang kurang menyenangkan. Oleh sebab itu, guru perlu merancang pembelajaran yang inovatif sehingga siswa merasa nyaman serta termotivasi aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, ada maksud dan tujuan. Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan dari orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2025 adalah: pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K SD Negeri 2 Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon tahun 2025 dilaksanakan pada 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Tempat: SD Negeri 2 Lemah Abang, dengan metode melalui sinkronus dan asinkronus pada platform Google Classroom. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai dengan 2030 adalah beriman, yaitu bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Sedangkan misi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu: pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri dan aman serta nyaman. Selanjutnya ada visi dan misi SD Negeri 2 Lemah Abang. Visi: terwujudnya peserta didik yang berkreasi, yaitu berakhlak mulia, kreatif, aktif, dan berprestasi. Sedangkan misi SD Negeri 2 Lemah Abang, dalam upaya mengimplementasikan visi sekolah, SD Negeri 2 Lemah Abang menjabarkan misi sekolah sebagai berikut. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. 2. Membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. 3. Membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. 4. Mengembangkan kemandirian
nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. 5. Mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. 6. Mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerja sama dengan orang tua. Rencana hasil kerja. Di sini ada beberapa kegiatan dari rencana hasil kerja. Kegiatan pertama, pembiasaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Kegiatan kedua, pembiasaan mengaji untuk kelas tinggi dan belajar mengenal serta membaca huruf hijaiyah untuk kelas rendah. Kegiatan ketiga, program tahfidz juz 30. Kegiatan keempat, mengembangkan ekstrakurikuler qasidah, dan kegiatan kelima, membiasakan pembiasaan prinsip-prinsip 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kegiatan 1. Di sini ada program pembiasaan sholat duha berjamaah untuk siswa kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan program pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Tujuan kinerjanya yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan dan keimanan siswa dalam melaksanakan ibadah. Indikator pencapaiannya, presentase kehadiran siswa dalam sholat berjamaah, dan waktu perolehan yaitu setiap hari. Untuk keterangan bukti dukung berupa dokumentasi kehadiran dan foto kegiatannya. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan 1, program pembiasaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabi Mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inu wa fi alfiya wa qasidun nahwi biha mawiyatu qarribu aqsa bilafzin mujazi wa tabsutul bazla biwa'dil munjazi. Kegiatan 2, yaitu program pembiasaan mengaji untuk kelas tinggi dan belajar mengenal serta membaca huruf hijaiyah untuk kelas rendah. Tujuan kinerjanya yaitu untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa. Indikator pencapaian, peningkatan kemampuan membaca Al-Quran berdasarkan evaluasi. Untuk waktu perolehannya setiap minggu, dan keterangan bukti dukung yaitu berupa laporan perkembangan siswa dan dokumentasi kegiatan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan 2, yaitu program pembiasaan mengaji untuk kelas tinggi dan belajar mengenal serta membaca huruf hijaiyah untuk kelas rendah. Kegiatan 3, yaitu program tahfidz juz 30. Tujuan kinerja, meningkatkan hafalan Al-Quran siswa. Indikator pencapaian, jumlah siswa yang hafal juz 30 secara bertahap. Waktu perolehan setiap semester. Keterangan bukti dukung berupa hasil evaluasi hafalan siswa. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan 3, yaitu program tahfidz juz 30.
Kegiatan 4. Program mengembangkan ekstrakurikuler Qosidah. Tujuan kinerja: meningkatkan kreativitas dan kecintaan siswa tentang seni Islami. Indikator pencapaian: jumlah siswa yang aktif dan kemampuan dalam memainkan qosidah. Waktu perolehan setiap semester, keterangan bukti dukung berupa dokumentasi latihan dan penampilan qosidah siswa. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan 4, yaitu program mengembangkan ekstrakurikuler qosidah. Kegiatan 5, yaitu program pembiasaan prinsip-prinsip 5R, meliputi ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Tujuan kinerjanya untuk menanamkan budaya disiplin dan kebersihan di lingkungan sekolah. Indikator pencapaian: lingkungan sekolah yang bersih, rapi, dan nyaman. Untuk waktu perolehannya setiap hari, dan keterangan bukti dukung berupa laporan evaluasi kebersihan dan dokumentasi kegiatan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan 5 dengan program membiasakan prinsip-prinsip 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: masa orientasi ini akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada fungsi dan visi dan misi, serta mampu memahami nilai dan etika pemerintah bagi P3K, terutama di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Untuk sarannya yaitu: 1. Bagi sesama pendidik, kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kedua, kepala sekolah kedepannya dapat melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan maksimal. Ketiga, bagi Dinas Pendidikan mendukung P3K agar bisa melaksanakan pengembangan kompetensi guru demi tercapainya tujuan pendidikan. 4. Bagi pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kinerja P3K. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.